Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali bertemu lagi bersama saya di semester kali ini, di mana di semester kali ini kita akan mempelajari tentang aplikasi komputer ya, di mana Applikom ini nanti akan banyak sekali kita akan pelajari. Ada Applikom ya, di mana Applikom atau aplikasi komputer, di mana di semester lalu kita di semester 1 itu kita sudah banyak mempelajari tentang pengantar komputer ya. Nah, namun di aplikasi komputer ini nanti kita akan lebih spesifik lagi belajarnya, di mana kalau dulu kan semuanya mencakup banyak sekali materinya. Namun di sini nanti ada beberapa, di mana di kategori software itu nanti ada dua yang akan kita pelajari di sini, di mana kategori yang pertama itu adalah kategori sistem. Di mana kategori sistem itu kan ada termasuk operating system ya, juga kita akan belajar di sini. Di mana nanti yang selanjutnya itu kita akan mempelajari tentang software atau aplikasi itu di kategori software yang kedua ya, ada dua. Nah, sekarang kita akan implementasikan di mana di Applikom atau aplikasi komputer. Saya buka slide-nya dulu. Semoga kalian selalu dalam sehat-sehat semua ya. Oke, kita langsung saja ke kontrak perkuliahannya, karena sebelum kita memulai ya, supaya Anda bisa mengetahui penilaian bobot-bobotnya. Jadi yang di sini ada 3 macam penilaian ya, di mana yang pertama itu tugas, banyak sekali di sini, yaitu dengan bobot 50%, di mana bobotnya 50% untuk tugas, termasuk hadiran Anda juga masuk di sini ya. Ujian tengah semester atau UTS itu akan kita ambil 25% saja. Begitupun dengan ujian akhir semester atau UAS juga 25%, di mana nanti bobot penilaiannya totalnya yaitu 100%. Oke, kita tidak perlu berlama-lama di sini. Mohon keaktifan Anda ya, karena masih juga dalam keadaan suasana pandemi saat ini. Ya, kita terpaksa kuliah online lagi. Namun kita tidak ketahui untuk kedepannya, mudah-mudahan keadaan lebih membaik. Kita bisa tatap muka langsung ya. Mungkin kalian juga sudah bosan sama online terus, ya mungkin kangen juga sama saya ya. Nanti kita bertemu di sesi selanjutnya, mungkin mudah-mudahan bisa offline. Nah, di mana di deskripsi mata kuliah yang akan kita pelajari nanti di aplikasi komputer ini, yaitu memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan program aplikasi perkantoran seperti pengolahan kata, olahan angka, dan program presentasi. Ini pokoknya yang 3 ini saja. Namun, nanti di standar kompetensinya itu, mahasiswa mampu memahami dan menguasai Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, dan Microsoft Office PowerPoint dengan baik. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat desain grafis sederhana dengan menggunakan CorelDRAW, Adobe Photoshop, ataupun Illustrator. Nah, di mana nanti, karena kebetulan kan kita akan fokusnya di poin 1 ini ya, di mana Office Word, Excel, dan Microsoft Office PowerPoint. 3 ini kita akan konsentrasinya penuh nanti, banyak sekali kita akan menghabiskan waktu untuk ini. Karena background Anda di sini adalah administrasi, yaitu S1 administrasi rumah sakit ya. Jangan sampai nanti jurusannya administrasi namun tidak bisa mengoperasikan aplikasi-aplikasi perkantoran seperti itu. Nah, nanti kalau di dunia kerja itu, yang poin ketiga ini wajib hukumnya Anda ketahui. Wajib Anda bukan mengetahui saja ya, wajib Anda harus kuasai seperti itu.
Oleh sebab itu, ya mohon nanti teman-teman yang serius belajarnya jangan selalu mengeluh dengan keterbatasan ya. Walaupun nanti semisalkan eh, apa namanya di kuliah ini kan kita banyak praktek juga, dan perlu saya tekankan juga bagi teman-teman, walaupun tidak menggunakan walaupun tidak mempunyai alat untuk praktek seperti laptop maupun komputer, jangan berkecil hati karena Anda tidak diwajibkan untuk memiliki device berupa laptop maupun komputer, namun Anda harus wajib menguasai aplikasi-aplikasi ini. Jadi komputer tidak harus punya ya, namun harus bisa, itu intinya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah office nanti, terus kita punya waktu, mungkin ada waktu luang lagi, kita akan belajar tentang software-software desain ya. Entah nanti dari ketiga ini nanti kita akan gunakan. Kalau memungkinkan nih, kalau mau nanti kalau ada waktu luang, boleh teman-teman mungkin kita di Resource Center Stikes Kusuma Bangsa itu nanti sambil ya kita rumpi desain lah minimal nanti supaya Anda bisa mendesain sebuah flyer, bisa mendesain sebuah cover buku dan lain sebagainya. Itu nanti kita mungkin cari waktu luang ya buat kita diskusi, rumpi bareng, langsung prakteknya juga di situ. Ya kita santai-santai lah modelnya ya. Nah, dan yang terakhir di sini mahasiswa mampu menginstalasi ulang sebuah laptop. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang memiliki laptop nanti di sini kalau memungkinkan untuk dipinjam atau lama sudah tidak diinstal ulang, boleh nanti jadi bahan kita untuk mempraktekannya ya, di mana di kompetensi yang ketiga ini bisa kita praktekkan ya, dimampu menginstal ulang sebuah laptop. Oke, itu dia standar kompetensinya. Dan aplikasi-aplikasi yang kita akan gunakan itu nanti yang tiga di atas ini. Yang pertama adalah PowerPoint, yang kedua itu adalah Excel, dan yang ketiga ini adalah Microsoft Office Word. Oke, yang ketiga ini sekali lagi kita akan banyak sekali mempelajari hal ini nanti. Yang ini pengolahan kata bagaimana Anda bisa ngetik skripsinya nanti ya, dan yang ini kalau khusus untuk yang Excel itu nanti banyak belajar tentang operasi-operasi atau rumus-rumus ya, di sini rumus-rumus Excel. Dan Excel ini mungkin kita akan lebih push lebih banyak nanti karena akan sangat berkaitan dengan mata kuliah Anda di semester selanjutnya nanti, yaitu di semester 3 itu Anda akan belajar tentang computer inventory. Di mana computer inventory itu hubungannya sangat erat ya dengan menggunakan Excel. Sebenarnya tidak hanya Excel saja yang digunakan, hanya saja yang kita gunakan itu nanti di sini. Bisa Anda gunakan software-software atau aplikasi-aplikasi yang lainnya juga bisa. Nah, terus yang di bawah ini operating system yang akan kita gunakan nanti by default itu menggunakan Windows 10, namun tidak masalah Anda menggunakan Windows 7, Windows 8 ya, ataupun mungkin bahkan ada yang masih menggunakan Windows XP ya silahkan, ataupun Linux ya silahkan. Namun by default nanti kita akan menggunakan Windows terbaru saat ini yaitu Windows 10 atau Windows 10. Begitupun dengan proses instalasinya ya, di mana nanti instalasi yang kita akan praktekkan itu juga instalasinya menggunakan Windows 10. Namun kita lihat juga spek laptopnya ya. Kalau misalkan spek laptopnya tidak memungkinkan untuk diinstal Windows 10, mungkin nanti kita akan downgrade ya. Mungkin kita Windows 7, mungkin yang lebih ringan ya. Itu kita akan gunakan. Nah, untuk software-software untuk desain itu nanti ada 3 yang mungkin kita akan gunakan ya. Namun setelah itu nanti kita akan tekankan kalau tidak CorelDRAW mungkin Adobe Photoshop ya. Photoshop yang kita akan gunakan, dan pada dasarnya ketiga aplikasi ini
sama-sama mempunyai fungsi yang mirip ya, bukan sama, mirip. Ya, kalau misalkan kita mau ngolah vektor, itu kita bisa menggunakan CorelDRAW, dan kalau kita mau mengolah pixel itu menggunakan Photoshop, mengolah edit foto dan lain sebagainya. Edit player, bikin player juga Photoshop ya. Dimana saya juga sering menggunakan Photoshop sih sebenarnya ya. Dimana Photoshop dan yang Adobe Illustrator ini sering saya gunakan. Nah, kalau Illustrator itu fungsinya sama CorelDRAW. Ya, sama-sama sekolah pengolah vektor yang kedua ini. Namun beda produk. Oke, produknya beda yang punya. Kalau yang dua ini punyanya Adobe. Kalau yang kedua ini. Nah, saya contohkan ya, di mana nanti kalau misalkan yang kita akan pelajari itu nanti mulai dari Word yang pertama, ya, di mana Microsoft Word atau operating system ini saya akan belakangan, namun nanti kita akan untuk Office Word. Nah, untuk bagaimana lihat tampilan Office Word-nya, kita buka di ini, ya, karena ini saya buka slide, bisa klik tombol Windows atau bisa klik tombol ESC yang ada di pojok kiri atas keyboard Anda. Maka kalau misalkan kita tombol Windows yang ada di keyboard itu akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul seperti ini. Kalau misalkan kita mau cari aplikasi, tinggal kita ketik saja misalkan Microsoft Word ya. Microsoft Word tinggal kita klik saja. Namun kebetulan saya sudah buka Office Word-nya di sini. Ya, ini dia. Tampilan Microsoft Word by default nanti mungkin kita akan menggunakan Microsoft Office yang tahun 2013 ya, atau tidak 2016. Nah, Word di mana Microsoft Word itu kita gunakan untuk mengolah angka ya. Halo semua. Nah, ini dia Microsoft Word. Saya rasa kalian semuanya sudah menggunakan aplikasi ini ya, hanya saja tidak dipraktekkan begitu dalam sehingga mungkin ya bisa ngetik saja, namun misalkan untuk mengolah paragraf, untuk mengolah bullet and numbering dan lain sebagainya, atau bahkan mengolah daftar isi secara otomatis itu bisa menggunakan Microsoft Word ini. Sehingga nanti ke depan kita akan sangat dimudahkan saat mengolah kata, apalagi tugas-tugas Anda, laporan-laporan Anda itu banyak sekali Anda gunakan untuk di Microsoft Word ini. Jangan sampai tidak bisa ya, karena di Microsoft Word ini nanti soalnya mau kemana saja, mau kerja di mana aja, mau kuliah apa saja, itu pasti digunakan Microsoft Word. Ya, jangan diremehkan. Tapi Pak, mohon maaf, saya tidak mempunyai komputer atau laptop sendiri. Tidak masalah, ya. Sekali lagi saya tekankan, tidak masalah punya atau tidak punyanya. Yang jadi masalah adalah bisa atau tidaknya Anda. Oleh sebab itu, Anda harus bisa. Kalau misalkan Anda ada waktu luang, boleh Anda main-main ke resource center. Di sana ada beberapa komputer yang bisa Anda gunakan. Atau kalau mau praktek melalui internet juga bisa, ya, misalkan menggunakan HP Anda, bisa Anda install WPS Office, ya, namanya WPS Office. Itu bisa Anda install di laptop Anda, atau sorry di HP Anda. Itu tapi tampilannya ya karena resolusi HP kita yang sangat kecil ya, otomatis mungkin ya tidak seperti di desktop seperti ini ya. Oke, ini dia tampilannya Microsoft Word. Namun kalau misalkan mau online nih, mau online itu dari dulu, dari waktu PKKMB juga materinya ini ya, di mana nanti Anda bisa gunakan Google Doc. Di mana Google Doc itu Anda login dulu menggunakan email Anda, login menggunakan email Anda, dan selanjutnya itu bisa Anda pilih di menunya yang ada di titik-titik di sini, di sebelah kanan atas. Itu banyak sekali pilihannya. Bisa Anda gunakan yang doc untuk yang seperti Microsoft Word.
dan Google Sheet untuk yang seperti Microsoft Excel. Kita di sini buka Google Doc dulu ya, tampilannya seperti ini. Nah, kalau kita klik blank space-nya akan muncul seperti ini. Ya, kurang lebih mirip lah dengan Microsoft Word ya. Fungsinya juga sama. Jadi kita bisa berbagi dengan teman-teman yang lainnya. Itu dia ya, masalahnya di mana nih? Oke. Ini dia ya. Ini saya alternatif saja bagi Anda yang mau menggunakan Microsoft Office Word secara online ya. Nih. Nah, untuk pengetikannya juga sama ya, modelnya juga mirip ya di sini di taskbar di eh, apa namanya di menu-menu pilihannya di sini itu banyak sekali. Nah, dari juga ini ya, mungkin di apa namanya kita akan fokus di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk yang kedua, kalau misalkan mau Excel, yang kedua kita akan fokus dengan Excel. Kita buka aplikasinya dulu. Anda klik di tombol search. Di sini kita akan buka Office Excel. Di mana Office Excel ini seperti yang kita ketahui sebagai pengolah angka, di mana nanti sekali lagi saya ingatkan komputer inventory di semester selanjutnya nanti akan sangat banyak kaitannya dengan Excel. Ya, aplikasi atau softwarenya juga kita akan gunakan Excel untuk komputer inventory. Tapi nanti tergantung dosennya siapa ya. Tergantung dosennya siapa. Nah, ini dia blank workbook. Kita klik. Nah, tampilannya seperti ini. Oke. Nah, ini dia Microsoft Excel dan tampilannya juga sheet-sheetnya juga modelnya sama dengan yang ada di Google Doc ya. Dimana kalau di Google Doc itu kita mau buka aplikasi yang lain seperti Google Sheet. Sekali lagi kalau udah ada boleh search di sini langsung atau klik yang ada di tombol di sini. Ada di spreadsheet. Oke, Google Spreadsheet. Anda login dulu ya. Anda login dulu menggunakan email Anda. Baru bisa diakses. Sekali lagi, ya ini banyak sekali email saya. Saya menggunakan yang ini aja yang sudah login. Nah, ini dia di Google Sheet. Oke, next lagi. Ini kan tabel-tabel atau kolom-kolom dan row-nya juga modelnya sama seperti yang di Microsoft Office Excel. Ini produknya Microsoft, namun kalau yang online produknya Google ya berbeda. Nah, dan selanjutnya untuk di Office selanjutnya kita akan banyak menggunakan PowerPoint ya, di mana slide presentasi yang saya gunakan saat ini juga adalah menggunakan aplikasi PowerPoint. Oke, saya tombol ini kebuka ya. Kebetulan saya menggunakan PowerPoint untuk mengolah materi-materi yang sering disampaikan. Begitupun dengan dosen-dosen yang lainnya juga menggunakan ini ya. Oke, ini dia tampilannya di PowerPoint, di mana PowerPoint ini fungsinya nanti untuk bagaimana kita bisa presentasi ya, mengolah suatu hal yang kita akan presentasikan. Misalkan di tempat Anda bekerja, nanti sekali lagi dulu sering saya sampaikan kalau misalkan nih Anda jadi sekretaris, diminta oleh direktur Anda untuk membuat suatu slide presentasi ya, paling tepat aplikasi yang digunakan itu adalah aplikasi Microsoft PowerPoint. Kalau yang di lain banyak ya, banyak yang lain, punya yang lain. Tapi kalau Microsoft itu punyanya Microsoft PowerPoint. Oke, dan ini ada 1, 2, 3, ya, 4, 5, 6, 7, 8 yang akan kita pelajari nanti ke depan. Dan
sekali lagi mohon tetap semangat semuanya. Ya nanti kita bisa berdiskusi di luar yang di luar mata kuliah. Seperti kita akan adakan mungkin kalau ada waktu sekali lagi kita akan untuk rumpi desainnya ya, karena di silabus yang saat ini untuk aplikasi desain yang digunakan di sana itu CorelDRAW, dan pertemuannya hanya 2 kali ya, di mana total pertemuan kita itu ada 14 pertemuan, dan ya saya rasa kurang ya, sangat kurang sekali kalau untuk mau menguasai bagaimana kita bisa mendesain sesuatu. Nih, kebetulan di komputer saya sudah terinstall 2 aplikasi ini, Photoshop sama Adobe Illustrator. Saya contohkan seperti ini. Kita klik. Saya buka aplikasi Photoshop. Ya, Photoshop. Lama nih, karena banyak aplikasi yang terbuka. Ya, chat-chat di WA saja ya. Kalau misalkan setuju, kalian mau dikasih praktikumnya untuk kita adakan rumpi desain misalkan namanya, atau apalah namanya nanti ya, kita akan adakan ya, kita belajar bareng di situ. Saya juga masih belajar bagaimana nanti ya, goalnya bisa Anda buat player sederhana misalkan nanti untuk promo di Instagram, promo di Facebook maupun media-media sosial yang lainnya. Karena ke depan Anda sangat membutuhkan ini ya, apalagi konsentrasinya di marketing rumah sakit misalkan ya, marketing rumah sakit bagaimana Anda bisa membuat cover buku dan lain sebagainya. Nah, ini dia Photoshop kalau saya buka kanvas baru, nanti di new, file new, dan tinggal kita atur picture-nya. Kebetulan saya menggunakan di sini Photoshop seri yang CC 2014. Seri yang 2020 ya, itu bebas Anda gunakan, nanti mau pakai yang mana aja. Namun makin baru itu makin banyak fitur-fiturnya. Namun kalau untuk menggunakan player sederhana itu sangat cukup ya, Photoshop CS3 pun juga sudah mumpuni ya. Atau Photoshop 7 kalau masih ada yang mau masih menggunakan ya. Oke, ini dia tampilannya. Ini ada banyak-banyak tool-tool yang bisa kita manfaatkan nanti untuk mendesain sebuah player. Oke, ini pengenalan saja. Nanti kita akan kupas ya lebih dalam lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin untuk di pertemuan kali ini ya kita cukupkan sampai di sini saja. Waduh, berisik sekali, ada suara motor. Kita cukupkan sampai sini saja. Yang belum absen silahkan silahkan melakukan absensi di LMS ya, Learning Management System. Dan di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita masih tunggu keputusan dari prodi, apakah nanti kita akan kuliahnya di hari Rabu itu pagi atau kita kuliahnya di siang. Mungkin kalau tidak jam 2 kita akan mulai jam 1 siang ya, untuk mata kuliah aplikasi komputer. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian semua sehat selalu dan kita dapat berjumpa lagi nanti di lain waktu, di lain kesempatan. Tetap semangat dan salam sukses. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.